Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Baik, kami dari kelompok 7 ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Nafisa Ulul Azmi Mutmainah dengan NIM 054 dengan rekan saya Hasti Nur Irfansyah NIM 069. Baik, kami dari mahasiswi UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Matematika tahun 2024. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan materi yang berjudul tentang integrasi dan interkoneksi sains dan Islam dalam pendidikan Islam. Materi yang pertama yaitu definisi integrasi dan interkoneksi. Integrasi dan interkoneksi yaitu menggabungkan antara keilmuan agama yang berdasarkan atas teks melalui keilmuan umum yang diklarifikasi ke dalam dua bentuk, yaitu ilmu alam dan ilmu sosial. Pengertian lain dari integrasi interkoneksi yaitu konsep yang mengacu pada penggabungan antara ilmu pengetahuan dan keilmuan Islam sehingga saling melengkapi dan menguatkan satu sama lain. Jadi dari dua pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa integrasi dan interkoneksi merupakan upaya untuk menyatukan ilmu agama dan ilmu umum agar tidak dipisahkan secara dikotomis. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu latar belakang integrasi dan interkoneksi sains dan Islam pada pendidikan Islam. Nah, di sini munculnya latar belakang dari integrasi dan interkoneksi tersebut disebabkan adanya pandangan dikotomis antara ilmu agama atau Islam dan ilmu umum atau sains yang perlu dihilangkan. Nah, pembelajaran sains di lembaga pendidikan Islam seringkali terpisah dari nilai-nilai ajaran Islam, sehingga diperlukan integrasi esensi pendidikan Islam ke dalam pembelajaran sains tersebut. Nah, tantangan utamanya adalah terbatasnya pemahaman tentang bagaimana cara menerapkan konsep integrasi ini dalam sistem pendidikan dan kurangnya praktik nyata integrasi tersebut di lapangan, yaitu misalnya dalam kurikulum, metode pembelajaran maupun evaluasi pembelajarannya. Materi yang ketiga yaitu definisi pendidikan Islam. Secara umum, pendidikan Islam adalah upaya pembinaan dan pengembangan potensi manusia, baik itu secara jasmani maupun rohani, agar dapat menjalankan peran sebagai hamba dan khalifah Allah. Dengan kata lain, pendidikan Islam itu bukan hanya tentang mengajarkan ilmu saja, tetapi juga tentang membentuk kepribadian manusia agar beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Dari selanjutnya yaitu tentang tujuan pendidikan Islam. Nah, di sini tujuan pendidikan Islam itu memiliki tujuan utama adalah untuk membentuk manusia yang seimbang antara kebutuhan dunia dan akhiratnya. Adapun tujuan pendidikan Islam yang lainnya yaitu yang pertama, membentuk akhlak mulia pada peserta didik, yaitu agar peserta didik tersebut memiliki karakter yang baik sesuai ajaran Islam. Yang kedua yaitu mempersiapkan kehidupan dunia dan akhirat pada peserta didik, agar peserta didik tersebut tidak hanya sukses secara akademik saja. Yang ketiga yaitu menumbuhkan semangat ilmiah pada peserta didik. Nah, di sini peserta didik itu diharapkan untuk memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, berpikir kritis, dan selalu mencari kebenaran ilmiah dengan dasar iman yang mereka miliki. Dan yang keempat yaitu mempersiapkan tenaga profesional. Nah, di sini mempersiapkan tenaga profesional itu artinya menyiapkan peserta didik agar bisa menjadi tenaga profesional di berbagai bidang, namun tetap berpegang teguh pada nilai-nilai keislaman yang ada. Secara universal, tujuan dari pendidikan Islam adalah mencapai keseimbangan pertumbuhan kepribadian manusia secara menyeluruh dan seimbang, serta perwujudan ketundukan sempurna kepada Allah. Materi selanjutnya yaitu kurikulum pendidikan Islam. Kurikulum pendidikan Islam merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan Islam. Tujuannya adalah membentuk manusia yang beriman, berilmu, beramal soleh, serta berakhlak mulia sesuai dengan ajaran Islam.
Secara umum, kurikulum pendidikan Islam itu meliputi 3 aspek utama, yaitu pendidikan keimanan atau tauhid, amal ubudiyah atau ibadah, dan pendidikan akhlak. Nah, di sini saya akan menjabarkan satu persatu tentang 3 aspek utama tersebut. Yang pertama yaitu pendidikan keimanan atau tauhid. Pendidikan keimanan merupakan dasar dari seluruh sistem pendidikan Islam. Nah, tauhid menjadi inti ajaran Islam karena mengajarkan pengesaan Allah sebagai Tuhan yang menciptakan, mengatur, dan menguasai seluruh alam semesta. Melalui pelajaran tauhid, peserta didik diarahkan untuk mengenal dan meyakini Allah dengan sepenuh hati, sehingga melahirkan sikap taat, tunduk, dan patuh terhadap segala perintah dan larangannya. Ini bertujuan untuk menumbuhkan iman yang kuat dan kokoh dalam diri peserta didik agar menjadi manusia yang memiliki keyakinan yang mantap, berintegritas, serta menjadikan Allah itu sebagai pusat dalam kehidupannya. Dan peserta didik itu tidak hanya memahami secara teoritis tentang ketuhanan saja, tetapi juga mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari melalui sikap jujur, amanah, tanggung jawab, dan selalu bersyukur atas nikmat Allah. Yang kedua yaitu pendidikan amal ubudiyah atau ibadah. Amal ubudiyah atau ibadah merupakan bentuk pengamalan nyata dari keimanan yang dimiliki seseorang. Dalam kurikulum pendidikan Islam, ibadah itu diajarkan untuk menanamkan kebiasaan beribadah secara benar, ikhlas, dan istiqomah. Pelajaran ibadah tidak hanya terbatas pada ibadah ritual seperti sholat, puasa, zakat, dan haji saja, tapi juga mencakup pemahaman bahwa setiap aktivitas sehari-hari itu dapat bernilai ibadah apabila dilakukan dengan niat yang benar dan sesuai dengan ajaran Islam. Pendidikan ini melatih peserta didik agar menjadi muslim yang disiplin, bersyukur, dan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, sehingga tercipta keseimbangan antara aspek spiritual dan aktivitas duniawinya. Yang ketiga yaitu pendidikan akhlak. Pendidikan akhlak merupakan inti dari pembentukan kepribadian dalam Islam. Akhlak yang baik adalah buah dari keimanan dan ibadah yang benar. Melalui pembelajaran akhlak, peserta didik diarahkan untuk memiliki budi pekerti yang luhur, sopan santun, serta sikap hormat terhadap sesama manusia. Tujuan pendidikan akhlak adalah memajukan bangsa, menuntun manusia menuju kebaikan, menyempurnakan keimanan, serta menciptakan keharmonisan dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dengan pendidikan akhlak, peserta didik diharapkan menjadi manusia yang berperilaku mulia, menjauhi perbuatan buruk, dan mampu menebarkan kedamaian serta kebaikan di lingkungannya. Materi selanjutnya yaitu dasar pendidikan Islam. Dalam sistem pendidikan Islam, terdapat landasan yang menjadi sumber utama dalam menetapkan tujuan, isi, metode, serta arah pendidikan. Dasar-dasar inilah yang menjadi fondasi bagi seluruh aktivitas pendidikan Islam agar tetap sejalan dengan nilai-nilai keislaman. Dua sumber pokok utama yang menjadi dasar pendidikan Islam adalah Al-Quran dan hadis atau As-Sunnah. Di sini saya akan menjabarkan tentang dua sumber pokok utama yang menjadi dasar pendidikan Islam tersebut. Yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan malaikat Jibril dalam bahasa Arab, dan pembacaannya yaitu bernilai ibadah. Al-Quran bukan hanya kitab suci untuk dibaca dan dihafalkan saja, tapi juga merupakan pedoman hidup bagi seluruh umat Islam. Dalam konteks pendidikan, Al-Quran itu berperan sebagai pedoman utama dan sumber nilai yang mengarahkan seluruh proses pembelajaran, baik itu dari segi moral, spiritual, maupun intelektual. Yang kedua yaitu hadis atau as-sunnah. Hadis atau as-sunnah adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad, baik itu berupa perkataan atau sabda beliau, perbuatan, ketetapan atau persetujuan beliau atau takrir, maupun sifat dan keadaannya. Hadis berfungsi sebagai penjelas atau tafsir dan pelengkap dari ajaran yang terdapat dalam Al-Quran. Jika Al-Quran itu memberikan pedoman umum, maka hadis menjelaskan cara penerapannya dalam kehidupan nyata. Contohnya yaitu yang pertama, Al-Quran itu memerintahkan untuk sholat, tetapi tata caranya dijelaskan dalam hadis Nabi. Yang kedua yaitu Al-Quran memerintahkan untuk berzakat, sedangkan hadis itu menjelaskan syarat, hisab, dan cara pelaksanaannya. Dalam pendidikan, hadis itu menjadi teladan praktis atau uswah hasanah bagi peserta didik. Nabi Muhammad tidak hanya menyampaikan ilmu secara verbal saja, tapi juga mencontohkan langsung melalui sikap dan perilaku.
Materi selanjutnya yaitu nilai-nilai pendidikan Islam, yaitu yang pertama ada keimanan atau tauhid, yang kedua ibadah umum dan khusus, dan yang terakhir ada akhlak. Kemudian ada tantangan pendidikan Islam, yaitu globalisasi dan anggapan keliru tentang tertutupnya pintu ijtihad. Kemudian masuk ke materi sains dan teknologi dalam Islam. Dalam Islam, menuntut ilmu sangat ditekankan, baik ilmu agama maupun ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi. Al-Quran mengandung banyak konsep tentang ilmu serta memberi pujian kepada orang berilmu. Hadis Nabi juga menegaskan bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Sains dipahami sebagai pengetahuan manusia tentang alam melalui observasi dan analisis kritis, sedangkan teknologi adalah penerapan ilmu untuk memanfaatkan alam demi kehidupan yang lebih baik. Pandangan Al-Quran tentang sains dan teknologi dapat dilihat sejak wahyu pertama pada Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5 yang menekankan pentingnya membaca dan belajar. Kemudian, ilmu pengetahuan mencakup physical science, yaitu fisika, kimia, geologi, astronomi, dan lain-lain, dan life science, yaitu biologi, zoologi, fisiologi, dan lain-lain. Sains lahir dari eksperimen dan observasi, lalu berkembang menjadi konsep-konsep yang menjelaskan alam semesta. Perkembangan iptek membawa banyak manfaat seperti komunikasi lebih mudah, transportasi lebih cepat, kesehatan lebih baik, dan peningkatan kesejahteraan manusia. Dengan demikian, sains dalam Islam bukan hanya untuk pengetahuan semata, tetapi juga sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Kemudian tujuan pendidikan Islam, yaitu yang pertama, menanamkan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mengembangkan keterampilan, sikap, dan nilai ilmiah, mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang melek sains dan teknologi, menguasai konsep sains untuk bekal hidup dan pendidikan lebih tinggi, mendorong budaya keilmuan melalui sifat ingin tahu, kerjasama, dan kemampuan reproduksi. Materi selanjutnya yaitu esensi integrasi pendidikan Islam dan sains. Terdapat esensi integrasi pendidikan Islam di Indonesia, yaitu pendidikan Islam berusaha mengintegrasikan aspek agama dan dunia untuk membentuk manusia yang paripurna, pribadi yang beriman, berakhlak benar, memahami hakikat penciptaan, bertanggung jawab, kritis, dan selalu mengamati alam semesta. Integrasi ini penting untuk menghindari krisis dalam pendidikan Islam dan menciptakan manusia yang selaras dengan harapan pendidikan. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan. Pendidikan Islam, agama, dan sains harus dipahami secara terintegrasi untuk membentuk manusia yang mengetahui hakikat alam dan hidup dalam kebenaran. Al-Quran telah memberikan panduan tentang pentingnya pendidikan Islam dan peran ilmu pengetahuan serta teknologi. Integrasi ini memberikan kebermanfaatan luar biasa dan merupakan konsep yang dihadirkan Tuhan demi terciptanya manusia yang sejahtera dan hidup dalam kebenaran. Demikian pemaparan video materi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Pergi ke pasar membeli selasi, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.